Nah, kalau dulu Pak Budiari masih bisa berkilah bahwa dia clean dari judol. Sekarang disebut berkali-kali oleh jaksa penuntut dalam persidangan dan juga dia terima 50% dari hasil pemblokiran situs. Bagaimana kalau sudah begini? Masih bisa ngeles? Mungkin Pak Prabowo harus letakkan namanya di puncak menteri yang harus diresolve dan ditindak secara hukum jika benar-benar terlibat. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Nah, namun ya yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan menjadi masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Gitu. Sebelumnya semua dugaan-dugaan itu hanya disampaikan oleh para pengamat atau orang-orang yang di luar penegakan hukum. Jadi kalau sekarang pihak jaksa sudah menyampaikan seperti itu, bahwa ada pembagian fee 50%, ya seharusnya habis ini udah pasti ditahan gitu. Udah pasti mau sekuat apapun backupnya, mau Raja Jawa, Raja mana kayak gitu kan. Namanya disebutkan bahwa dia mendapatkan 50% jatah dari pengamanan judi online di Kemenkominfo. Nah, itu gimana Pak? Nah, jadi begini supaya kami jelaskan secara komprehensif ya, bahwa majelis hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Soal judi yang menyangkut Menteri Budi Ari sudah terbuka, dan itu menuntut kejelasan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pembagian uang di dalam upaya untuk melanjutkan perjudian online ini, itu diperlihatkan di persidangan. Ya, bahwa Budiari atau Menteri Kominfo waktu itu diduga menerima uang suap sebesar 50% dari uang perlindungan website judi online supaya tidak diblokir. Jadi ya beberapa orang di staf Kementerian Kominfo sebelumnya kan sekarang sudah ditahan sama kejaksaan, dan mereka semuanya sudah menjadi tersangka karena melindungi website atau situs judi online. Dan ternyata di balik semua aksi yang dilakukan oleh Adi Kismanto dan Zulkarnain ini ada sosok Budiari yang juga diduga mendapatkan 50% fee dari biaya perlindungan website judi online. Dan ini sudah resmi disampaikan sama kejaksaan dalam surat dakwaannya bahwa Budiari diduga atau disebutkan menerima sebesar 50% dari uang yang terkumpul. Jadi pengakuan dari salah satu, bukan pengakuan, ya ini pengakuannya dari BAP dan kemudian dibacakan dakwaan oleh jaksa, itu disebutkan bahwa ternyata Menteri Budi Ari yang sekarang menjadi menteri itu dia dapat jatah, Mbak. Jatahnya cukup paling gede untuk jagain situs-situs itu. Sampai 50% itu disebutnya di situ ya. Nah, ini menarik loh, ini karena sejak lama kan ini beredar kabar soal keterlibatan Budi Ari, bahkan kemudian itu waktu sempat dikabarkan akan sudah direshuffle pada waktu itu kan, Mbak Agi. Pasti nama Budi Ari atau Menteri Koperasi kita diseret dalam persidangan soal judol atau judi online.
Tapi kok banyak yang pesimis dia akan beneran kena imbasnya. Sejak kasus ini masih rame-ramenya dulu. Di ngompol wis tak sampaikan beberapa kali. Nek beneran nggak ada sangkut pautnya sama menterinya, ya sulit dinalar. Perlindungan website situs judul bisa berjalan. Bukankah mestinya fakta persidangan itu bisa ditindaklanjuti? Kenapa tidak? Dan waktu kasus ini bergulir di pengadilan, terungkap ketua relawan Projo ini, yang pada saat kasus ini terbongkar, baru aja pindah dari Komdiki, atau dulu namanya Kominfo, saiki jadi menteri lagi. Presiden Prabowo kan bolak-balik menyatakan akan melakukan pemberantasan korupsi. Malah kemarin itu Pak Prabowo menyatakan bahwa tekadnya katanya, dan dia tahu bahwa para pelaku korupsi itu menguntit, dan meneror para penegak hukum. Ini kan serem banget ya. Ya intinya adalah kepastian bahwa kabinet itu tidak dihuni oleh para koruptor. Kira-kira itu. Siapa yang meminta itu? Ya opini publik yang meminta itu loh. Dan permintaan opini publik itu sudah berlangsung sejak Presiden Jokowi, tetapi tidak pernah menjadi semacam penyelesaian tuntas. Ada penyelesaian, tapi penyelesaian politik. Kan itu yang menjengkelkan bahwa Presiden Jokowi menyelesaikan kasus korupsi itu, atau tidak menyelesaikan karena pertimbangan politik. Kan nggak boleh begitu. Korupsi adalah satu extraordinary crime, tidak boleh dia diasuransikan pada tukar tambah politik. Premi politik tidak boleh dipakai untuk menyelamatkan seseorang yang di dalam proses hukum sebetulnya harus diseret ke pengadilan. Jadi sekali lagi, kepastian itu yang diinginkan oleh publik, dan kepastian itu yang juga hari-hari ini sedang diujikan pada Presiden Prabowo. Salah satu Menteri Prabowo, Budi Aris Setiadi, diduga terima jatah 50% dari pengamanan situs judol. Ya ini beneran, dugaan ini muncul dalam dakwaan kasus sidang pengamanan situs judol oleh Kementerian Kominfo di tahun 2024 kemarin. Gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya, Budi Ari ini dituding ikut terlibat dalam kasus pengamanan situs judol oleh pegawai Kementerian Kominfo waktu dia masih jadi menteri di Kementerian Kominfo di tahun 2024. Saat itu, sejumlah pegawai Kementerian Kominfo ditangkap karena diduga terlibat dalam pengamanan situs judi online. Dan diterdeteksi dia tersangkut dalam masalah judi online ini, yang sangat merugikan rakyat. Ratusan triliun uangnya tersedot. Banyak rakyat yang bunuh diri, banyak rakyat yang terkena kasus judi online melarat. Namun Anda melihat progres penegakan hukum kita nampaknya berat banget. Diduga terima keuntungan 50% dari judol, pengamat Prabowo harus copot Budi Ari. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam persidangan kasus dugaan praktek judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, 14 Mei 2025, Budi Ari diduga terlibat merekrut pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Terkait hal ini, Direktur Political and Public Policy Jerry Masih menilai bahwa Budi Ari layak dipidana karena kalau ada dua alat bukti keterlibatannya dalam kasus skandal judi online, maka perlu diadili. Jerry menambahkan Prabowo harus mencopot Budi Ari dan Kementerian Koperasi, pasalnya akan ada ratusan triliun dikelola koperasi program Presiden. Menurutnya, Menteri Budi Ari akan merusak pemerintahan Prabowo dan bisa jadi elektabilitas Prabowo bakal jeblok akibat ketum pro Jokowi ini. Tak perlu lama-lama penetapan Budi Ari sebagai tersangka kalau sudah cukup alat bukti. Senada merhati hukum, Jerry seorang pun mendukung langkah menegak hukum memeriksa Budi Ari lantaran namanya sudah berkali-kali disebutkan. Untuk menjadikan good governance, maka para pelaku yang terlibat harus ada punishment, kata Jerry.